Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Selamat datang di podcast SMP Telkom Makassar. Nah, ini merupakan episode pertama launching podcast SMP Telkom Makassar yang kita beri nama Please. Nah, Please ini stands for Playing, Living, and Studying. Ini juga merupakan program dari Yayasan Pendidikan Telkom, yaitu yang berarti belajar itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Ada bermain, belajar, juga pendidikan karakter. Nah, untuk episode pertama dari podcast Please ini, kita juga kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Penasaran? Langsung saja, Bapak Kepala SMP Telkom Makassar, Bapak Muhammad Irjan Marsauli SE. Selamat datang Pak, selamat siang. Sama-sama Pak Usni. Ya. Selamat bertemu kembali Pak Usni. Iya Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baji-baji. Baji-baji. Baik Pak, seperti apa Pak kegiatan dari peserta didik SMP Telkom Makassar sekarang ini Pak? Ya, saat ini SMP Telkom Makassar sedang menyelenggarakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, Ya. atau kita kenal dengan nama MPLS. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini Senin 10 Juli 2023 sampai hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Oh, baik Pak. Baik Pak, mungkin sedikit diceritakan sejarah singkat dari berdirinya SMP Telkom Makassar ini Pak. Baik. Jadi sejarah berdirinya SMP Telkom Makassar, kalau kita kilas balik ke belakang, waktu itu saya masih di SMK Telkom Makassar, Pak Usni. Itu awalnya seingat saya di awal tahun 2014 direksi Telkom, direksi Yayasan Pendidikan Telkom itu datang berkunjung ke SMK Telkom Makassar melihat kawasan pendidikan yang waktu itu masih ada 2 sekolah saja, yaitu jenjang TK atau PAUD dan SMK. Baik, SMK saat itu ada 2 sekolah yang berada dalam satu kawasan. Yang satunya disebut SMK Sandi Putra 1. Ini fokus kepada vokasi pariwisata. Kemudian yang satunya SMK Sandi Putra 2 yang fokus kepada teknik yang berhubungan dengan Telkom. Waktu itu jurusannya ya. Ingat saya ada transmisi dan telekomunikasi. Melihat kondisi yang ada, kemudian keinginan dari Telkom melalui Yayasan Pendidikan Telkom untuk turut berperan membangun pendidikan Indonesia, maka diinisiasilah rencana untuk mendirikan SD dan SMP Telkom di kawasan pendidikan Telkom Makassar. Kemudian setelah itu di tahun 2014 juga, maka SMK yang tadinya 2 disatukan sekolahnya, dan yang ada di 2 tempat tapi satu kawasan. Akhirnya SMK Telkom di 2014 didirikan dan tempatnya menempati SMK Sandi Putra 1. Sekaligus ada perubahan nama menjadi SMK Telkom Makassar. Setelah SMK Telkom Makassar berdiri, dilanjutkan lagi dengan pendirian SD dan SMP Telkom Makassar. Yang waktu itu khususnya di Makassar itu dibentuk tim kecil yang waktu itu diketuai oleh Kepala SMK Telkom Makassar saat itu. Hingga saat ini beliau masih sama menjabat Kepala SMK Telkom Makassar, yaitu Bapak Dr. Andus Abdul Halim Samad MM. Setelah mendapat dukungan yang luar biasa dari yayasan maupun dari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Makassar, maka pada tanggal 22 Januari 2015 resmi berdiri SD dan SMP Telkom berdasarkan SK dari Ketua Yayasan Pendidikan Telkom. Dan pada saat itu diamanahkan sebagai kepala sekolah pertama Bapak Dwi Susanto, biasanya dikenal dengan nama panggilan Pak Boy. Pak Boy. Seingat saya pada saat itu mulai menyiapkan untuk tahun ajaran baru di 2015-2016, karena kondisi yang masih serba terbatas,
Alhamdulillah masyarakat di Kota Makassar cukup antusias dan saat itu terbuka 2 kelas sebagai baik. angkatan pertama. Baik Pak, jadi awal tahunnya itu 2015 Pak ya. Sekarang itu sudah kira-kira sudah berapa alumni Pak ya sekarang ini? Ya, untuk alumni hingga saat ini sudah masuk ke alumni angkatan 6. Jadi kemarin kita telah mewisuda 196 siswa sebagai alumni angkatan 6 dan saat ini kami juga telah menerima angkatan 9. Angkatan 9 berarti baru. Pak ya? Ya. Yang sekarang sedang MPLS. Ya, yang saat ini sedang MPLS dan mengikuti kegiatannya. Baik Pak. Baik Pak. Nah, dalam suatu sekolah itu pasti juga yang menjadi faktor utamanya adalah tenaga pendidik ataupun guru di dalamnya. Nah, bisa mungkin Pak diceritakan seperti apa dan berapa jumlah dari tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di SMP Telkom Makassar? Baik, Pak Usni. Jadi Pak Usni, saat ini guru-guru SMP Telkom Makassar itu relatif masih usia muda, usia ABG ya. Usia relatif sekitar 30-an. Jadi memang kayaknya menurut saya karena usia yang masih muda dan pengamatan saya juga masih energi, vitalitasnya masih tinggi. Beda dengan saya ya, sudah generasi old, generasi tua, jadi sudah mulai sedikit agak lambat. Tapi masih semangat Pak. Tapi harus tetap semangat. Yes, betul ya, Pak. Harus tetap semangat. Komposisi dari guru-guru kami saat ini, kalau guru yang mampu mata pelajaran itu sekitar 37. Kemudian tenaga kependidikan berjumlah sekitar 9 orang. Baik Pak. Ya, demikian mungkin komposisi untuk tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan. Baik Pak. Nah Pak, selain mungkin dari tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang ada di SMP Telkom Makassar, salah satu yang menjadi faktor daya tarik bagi masyarakat untuk menyekolahkan mungkin anaknya di SMP Telkom di sekolah itu adalah fasilitas. Nah, bisa mungkin Pak diceritakan fasilitas apa saja yang dimiliki oleh SMP Telkom Makassar untuk mengakomodasi pembelajaran yang ada di dalamnya. Baik, kalau fasilitas tentunya dari standar nasional pendidikan itu kita harus mengacu ke sana yang pertama. Ya, betul Pak. Di sisi lain sebenarnya yayasan juga dalamnya Yayasan Pendidikan Telkom juga memiliki standar kualitas yang namanya Telkom School. Sekarang 4.1 ya. Yang awalnya dari standar yang pertama kemudian meningkat. Karena seiring waktu memang kualitas itu harus kita tingkatkan. Berkaitan dengan sarana, saat ini SMP Telkom Makassar ada 23 kelas untuk tahun ajaran 2023-2024. Kemudian di dalam kelas sendiri kami lengkapi sarana penunjang pembelajaran seperti AC, glassboard untuk menulis, kemudian TV LED, WiFi, kamera CCTV. Kemudian ini juga Pak Husni, kalau zaman saya dulu itu kursinya kan dari kayu yang berat ya, betul. Gesernya susah. Sekarang kita mengadopsi Smart Millennial Classroom, jadi kursinya itu dengan mejanya relatif mudah digeser, disesuaikan dengan kondisi pembelajaran oleh guru dan mahasiswa di dalam kelas. Kemudian selain kelas, kami juga melengkapi sarana penunjangnya seperti laboratorium komputer. Kami ada 2 saat ini. Di tahun pelajaran 2023-2024 rencana kami tambah 1 sehingga luar biasa ya. Ya, diharapkan dengan fasilitas lab komputer yang cukup tentu akan meningkatkan minat gairah anak-anak dalam belajar. Selain lab komputer, kemudian kami juga ada perpustakaan. Perpustakaan kami sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Perpustakaan Nasional, termasuk pustakawannya juga sudah diakreditasi oleh Badan Akreditasi. Di samping perpustakaan ada juga lab IPA. Jadi lab IPA kami memang masih dalam tahap
penyempurnaan penyediaan fasilitas pendukung lainnya, namun tenaga lab kami juga sudah tersertifikasi. Ini semua karena dukungan dari yayasan. Luar biasa ya. Kita. Baik. Di samping lab, kantin sekolah. Kantin sekolah kita juga ada 8 dan sudah mendapat sertifikat BPOM bintang 1 dari BPOM Kota Makassar. Baik, jadi higienis ya terjamin ya Pak di sana makanannya. Kami harapkan dengan adanya sertifikasi tersebut, proses penyediaan makan minum yang ada di kantin itu bisa lebih terjamin untuk kesehatan warga sekolah. Kemudian sarana toilet yang terbagi antara laki-laki sendiri dan perempuan setiap lantai. Di samping itu juga lapangan olahraga, lapangan outdoor maupun lapangan indoor serta musola sekolah. Kami harapkan sarana-sarana ini tentu akan menunjang semua warga sekolah, utamanya para murid yang belajar di SMP Telkom Makassar. Mungkin demikian Pak Rusmi. Sangat nyaman ya lingkungan kelas dari SMP Telkom Makassar ini. Ada AC, ada Smart TV, ada WiFi juga Pak ya? Iya. Sangat mendukung proses pembelajaran dalam kelas Pak. Baik Pak Irjan, selain tenaga pendidik, tenaga kependidikan, fasilitas, ada satu hal lagi Pak yang ingin kami tanyakan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Telkom Makassar ini. Apa Pak, apa saja itu sehingga anak-anak itu bisa terakomodasi semua kebutuhannya? Mungkin Pak. Jadi memang di sekolah itu selain ada kegiatan intrakurikuler, kegiatan pembelajaran terutama di kelas, ada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga ada kokurikuler. Ekstrakurikuler di SMP Telkom Makassar itu kami bagi ada beberapa. Pertama di bidang seni. Seni itu ada tari, kemudian ada nyanyi, ada musik. Selanjutnya ada olahraga. Olahraga saat ini itu ada anggar, futsal, kemudian badminton atau bulu tangkis serta basket. Selain itu ada eskul yang berkaitan dengan mata pelajaran seperti English Club, kemudian kelas olimpiade, di dalamnya ada matematika, bahasa IPA maupun IPS. Selain itu juga khususnya bagi siswa yang muslim untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran ada eskul tahfiz. Tahfiz Pak ya? Ya. Kami harapkan semua ini akan bisa mewadahi bakat minat siswa dalam menyalurkan hobinya atau bakatnya agar dapat berkembang lebih baik. Satu lagi Pak Usni. Silakan Pak. Alhamdulillah dengan eskul-eskul yang ada ini siswa kita cukup memberikan prestasi. Luar biasa. Apa saja itu Pak? Prestasinya yang saat ini adalah di bidang seni. Bidang seni siswa SMP Telkom Makassar mewakili Kota Makassar untuk tahun 2023 ini sedang mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Itu untuk tari tradisional kreasi, kemudian ada pantomim, ada ansambel musik, itu ada gitar duet, kemudian musik tradisional. Baik, luar biasa. Kemudian di Sobat TS. Di Olimpiade Sains Nasional khususnya mata pelajaran IPS saat ini lagi mengikuti di tingkat provinsi. Memang semua sudah berjalan dan lagi menunggu pengumuman. Untuk di bidang olahraga saat ini siswa kita sedang mengikuti seleksi di tingkat kota dulu karena memang olahraga agak sedikit terlambat kegiatannya. Kalau dilihat dari tahun-tahun lalu itu karate itu malah sampai ke tingkat nasional, ada lomba desain dan animasi. Itu pernah mewakili Kota Makassar untuk lomba FLS 2N Kemendikbud, mendapat piala perak ya, juara 2 ya. Kemudian pernah juga untuk mata pelajaran IPS itu juga mendapat juara 3 tingkat nasional. Perunggu Pak ya? Iya. Ya, baik. Beberapa siswa kita yang mengikuti eskul anggar itu malah banyak yang mewakili
kabupaten kota yang ada di Makassar dan sekitarnya. Kita harapkan dengan eskul yang ada ini bisa mewadahi bakat anak-anak kita untuk menyalurkan bakat dan potensinya agar lebih berkembang lagi ke depan. Wah, luar biasa Pak ya. Sangat beragam Pak ya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Telkom Makassar, dan juga beberapa eskul yang ada itu sudah menorehkan beberapa prestasi itu baik tingkat kota, provinsi maupun nasional Pak ya. Iya, benar. Baik Pak, satu pertanyaan terakhir Pak. Kenapa sih harus SMP Telkom Makassar? Apa orang tua di luar sana, sobat TS kalian harus menyekolahkan anaknya di SMP Telkom Makassar? Silakan Pak. Baik Pak Husni. Kalau kita lihat sekarang ini abad 21, orang sebut biasanya abad teknologi. Ya. Karena kami SMP Telkom Makassar itu langsung di bawah Yayasan Pendidikan Telkom yang merupakan bagian afiliasi dari BUMN Telkom Indonesia. Tentunya muatan teknologi informasi sangat kental dengan sekolah kita, sehingga masyarakat sangat menaruh harapan anaknya itu bisa mendapat pendidikan untuk mengantisipasi kebutuhan masa depannya yang serba teknologi. Kemudian yang kedua, letak SMP Telkom Makassar itu sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota Makassar. Dari utara, dari selatan, dari timur barat itu pas di tengah kota Pak ya. Kemudian fasilitas transportasi publik juga semua di jalan utama. Baik. Kemudian yang ketiga, akses jalan dari misalkan Maros ya, Kabupaten Maros itu cukup jauh. Namun karena kawasan pendidikan kita itu gerbangnya sekitar 100 meter dari pintu keluar akses tol. Jadi yang ada dari kota Maros atau Kabupaten Maros yang ingin sekolah paling mungkin 20 menit atau 25 menit udah sampai di sekolah kita. Itu dari sisi transportasi. Kemudian dari kenyamanan menurut saya karena letak kami agak ke dalam, tidak terlalu dekat dengan jalan raya sehingga proses pembelajaran, situasi dan lingkungannya mungkin relatif lebih aman ya, tidak terlalu bising, dan anak-anak juga karena fasilitas di dalam yang relatif sudah lengkap, kebutuhan peserta didik dan warga sekolah lainnya cukup terpenuhi. Kemudian yang keempat, untuk pembelajaran di SMP Telkom Makassar selain mengadopsi kurikulum nasional ada muatan-muatan tambahan. Ini muatan-muatan tambahan itu berkaitan dengan peningkatan kompetensi teknologi informasi. Di sini kami ada tambahkan selain pelajaran informatika, ada pelajaran desain animasi, junior programming. Kemudian insya Allah di tahun ajaran baru ini 2023-2024 kami tambahkan juga robotik. Benar. Ada desain animasi, ada junior programming dan robotik Pak ya? Ya, saya pikir dengan kondisi yang ada ini mungkin menjadi salah satu ukuran bagi masyarakat di Kota Makassar untuk memilih SMP Telkom Makassar sebagai sekolah bagi anak-anaknya. Mungkin demikian Pak Husni. Baik Pak. Baik, untuk sobat TS sekalian, sebelum kita akhiri perjumpaan dan perbincangan kita dengan Bapak Kepala SMP Telkom Makassar, kita ada yel-yel nih untuk sobat TS sekalian. SMP Telkom Makassar, I am the best, you are the best, we are the best, yes, 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 boom. Sampai jumpa di Please episode selanjutnya. Semangat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.